kembali lagi dalam Taman Paseban. Kita lanjutkan lagi obrolan kita mengenai program perisai. Ini adalah programnya Kabupaten Bantul. Tentunya untuk UKM, untuk koperasi seperti tadi juga ada terkait dengan koperasi itu ada kucuran dana. UKM juga yang sudah terdaftar juga ada bantuan gitu. Sebenarnya banyak dan dimudahkan gitu ya. Asal ojo dodol telo sak lemai. Nah, ini tadi saya ngrungokke temen-temen nyanyi terus. Saya wis niate arep joget nyawer. Tekan tengah dalan puter balik aku. Kenapa? Sing nyanyi lanang. Sia Gek deh. potok nih. Peti ya? Peti aku. Nek Mbak ini ya. Lah mulai. Tapi nanti ada waktunya sendiri ya. Seperti ini juga tentang UMKM. UMKM ya. Seperti ini UMKM juga ada waktunya sendiri. Ada UMKM yang ternyata masih bisa bertahan ya, Pak Budi ya. Yang terdampak jelas itu pariwisata sudah boleh dikatakan. Kalau yang sekarang masih bertahan dan malah justru semakin naik gitu ya usahanya itu UKM yang apa? Sektor apalah gitu. Jadi sebenarnya di era pandemi semacam ini yang terbaik adalah stay at home ekonomi ya. Stay at home ekonomi itu bagaimana masyarakat itu berproduksi di rumah. Jadi itu satu melakukan pola aktivitas ya? Itu ekonomi pola. di rumah ya. Nah, cara yang kita lakukan adalah bagaimana mengidentifikasi setiap perusahaan yang produknya itu bisa dikerjakan oleh masyarakat kita di rumah. Ini sudah dibuktikan ya, misalnya di kawasan industri Piungan. Ini semua pekerja, 5.000 pekerja itu adalah home worker. Artinya mereka kerjakan di rumah, homemade dia kerjakan di rumah, kemudian finishing ada di sentra industri, kemudian diekspor. Dan alhamdulillah pada bulan ini sudah 110 kontainer ya Pak ya, dan itu akan berkembang. Dan ternyata di era pandemi ini ada beberapa produk yang memang justru meningkat permintaannya. Apa tuh Pak Budi? Ini adalah hasil kerajinan ya, homemade ya. Jadi seperti tas, kemudian ada keranjang dan sebagainya ke Amerika, ini luar biasa. Nah kemudian ada beberapa industri yang mungkin harus kita identifikasi. Jadi jangan sampai ada kerumunan-kerumunan yang tidak menjaga jarak. Nah, stay at home ekonomi inilah yang harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu kita mencoba bagaimana mengembangkan kawasan-kawasan industri atau industri-industri yang memang homemade dan itu home worker. Nah, itu adalah UMKM. Itu adalah UMKM. Nah, kalau dari sektor pertanian sendiri kira-kira masih di pertanian ini banyak sekali hal-hal yang kalau kita melihat data ya Mbak ya, melihat data ada 3 sektor lapangan usaha yang justru tumbuh di era pandemi ini. Yang pertama adalah lapangan usaha pertanian, itu angkanya 10,1%. Kemudian lapangan usaha teknologi informasi itu 17 sekian persen, dan jasa kesehatan juga tumbuh hampir 18%. Artinya ada 3 lapangan usaha yang tumbuh. Nah, di sisi pertanian demikian juga tumbuh dengan 10% tadi, dan di Bantul baru tadi pagi saya melihat bahwa ada inovasi baru. Tanah yang marginal sama sekali, areal 135 hektar, itu ternyata setelah ditanami dengan sistem sprinkle, ditanami brambang glowing, itu hasilnya sangat luar biasa. Brambang glowing. Jadi brambang itu gede-gede. itu mengkilap-mengkilap gitu. Gede. Brambang iki pendak bengi nggo krim malam mungkin ya. Jadi glowing. Iya. Itu nek Mas Pur masuk angin itu bisa Pak diiris terus digosok. Brambang itu ya. Pas karena brambangnya gede-gede itu sebenarnya pas masuknya. Gede-gede. Nah, itu luar biasa hasilnya. Jadi tadi kita lihat hasilnya sangat luar biasa, bahkan 10 kali hasil tanaman padi. Nah, kemudian karena itu harus ada kebersamaan yang sangat luar biasa, saya lihat adalah ketika mereka musim tanam bersama-sama, ketika musim panen juga bersama-sama. Dan kemudian swadayanya luar biasa. Jadi ada 52 sekian embung yang mereka buat sendiri, bahkan jalan 3 kilo mereka buat sendiri. Ya, di era pandemi semacam ini. Nah, ini luar biasa. Jadi dari sisi pertanian itu akan tumbuh, home worker harus kita polakan dengan baik. Pola stay at home. Ya, stay at home ekonomi. Ekonomi namanya ya. Baik, nah ini sentuhan-sentuhan dari ini panjang banget ya, DKUKMP. Nah, terkait dengan ini apa aja Pak? Ya, jadi kalau menyambung dari Pak Bupati sampaikan tadi, ketika pertanian ya, brambang misalnya, ketika semuanya panen kan harganya nanti jatuh. Kalau tidak kemudian ada inovasi. Nah, kemudian apa? Pelatihan tadi juga sangat menentukan terhadap keberhasilan para petani. Jadi jangan sampai hanya kemudian menjual brambang kepada tengkulak, kemudian juga itu jualnya brambang mentah. Nah, diolah lagi. Diolah. Nah, sehingga ada sentuhan, ada nilai plusnya di sana. Itu brambang. Kemudian kaitan dengan UKM yang lain, yang saat ini juga tidak begitu kena pandemi, itu adalah yang berkait dengan kesehatan. Pembuatan jamu. Nah, kami kemarin sudah melatih di 2 tempat, di Watu itu di Sedayu, kemudian yang satu di Kiringan itu di Pundong.
itu dulu kan hanya jamu gendong, biasanya seperti itu. Kemudian bagaimana jamu itu kemudian bisa dibuat teh, celup. Nah, itu akan sangat menarik. Iya. Nah, Semua orang jadi bisa bikin sendiri ya. bikin sendiri. Dan itu dari sisi higienitasnya kan semakin meningkat ya. Artinya, wah iya, kalau misalnya kaitan dengan seduh takut, apalagi kan zaman corona ya, takut. Kalau yang bikin sudah, misalnya, itu kalau celup nggak pakai kan masker ya. sendiri. Gitu. Dan itu berjalan sampai dengan berjalan, sekarang. ya berjalan. Kemudian lagi tadi, ketika UKM kita sentuh, bagaimana bambu ini tidak hanya sekedar untuk dibuat mebel seperti ini, tapi apa? Tadi anyaman-anyaman yang dikombinasikan dengan gedebok misalnya. Jadi kita usahakan produk itu adalah produk yang bahan bakunya adalah ada di sekitar kita, sehingga tidak mahal. Nah, kemudian ketika dibuat di rumah-rumah tadi Pak Bupati sampaikan, kemudian hasilnya itu kita kirim ke suatu sentra atau ke trader-trader ekspor. Dan kebetulan Bantul banyak. Bantul itu PDRB tertinggi adalah dari olahan. Industri olahan, PDRB tertinggi. Dulu pertanian, sekarang industri olahan bergeser. Kemudian ekspor di DIY terbanyak juga dari Bantul. Dan katanya dengan adanya COVID ini tidak mengganggu ekspor ya? Ya nyatanya masih jalan. Pengaruhnya tidak begitu Ya, signifikan. karena apa? Karena apa? Satu, si trader juga bisa melihat di mana ya kita bisa menjual. Oh, kalau yang bisa ke Amerika, ke Eropa dan sebagainya. Mungkin di beberapa di Cina mungkin kurang atau mungkin itu. Nah, sehingga apa yang kita buat adalah kualitas dan kontinuitas. Ini harus ketika kualitasnya bagus, tapi ketika ada pesanan banyak, tapi tidak kontinu, dia akan beralih. Jadi dua hal ini harus penting, kualitas dan kontinu. Iya. Nah kalau di Kabupaten Bantul sendiri, tadi Pur sempat katakan, saya kan ngopo-ngopo kan iso pakainya produknya Bantul gitu. Ada program yang melindungi itu nggak sih? Ada. Namanya jadi kami akan buat peraturan bupati ini, Perbub, yang nanti namanya kami singkat Sedengkul. Wah, sedengkul. Seneng dengan produk Bantul. Oke. Jadi seneng dengan produk Bantul itu selain mengatur bahwa nanti ketika ada pengadaan barang dan jasa, pegawai-pegawai kantoran-kantoran itu dengan UKM, jadi misalnya rapat harus menggunakan produk UKM. Suguhannya itu mungkin suguhannya UKM, jangan gitu. pabrikan. Baik ya. Kalau misalnya itu ada sama lah dengan yang Sedengkul tadi ya gerakan belanja UMKM. Gitu. Jadi Jadi misalnya ada kita seminar, branding dengan Sedengkul. kalau ada seminar gitu, tasnya ya bikinannya dari produk-produk. Itu. Jadi ketika menyajikan ya harapan kita nanti misalnya nampannya pakai nampan-nampan produk Bantul. Kan banyak sekarang seperti itu. Iya. Selain Sedengkul, program apa lagi sih dari DKU? Tadi, jadi kalau pemberdayaan itu kan ada padat karya juga. Nah ya. Ya, padat karya itu kami memikirkan kan begini, ketika banyak pekerja-pekerja yang kemudian nganggur, salah satu contohnya ini, padat karya membuat masker dari kain batik. Kita membeli kain batik ya, yang cukup banyak, sehingga apa? Para pengusaha batik ini akan mempekerjakan pembatiknya. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita beli, kita minta tolong kepada penjahit. Penjahit ini pada menganggur, lebih-lebih ini kemarin yang ikut itu luar biasa. Adalah siapa? Di sentra kulit manding. Dia biasa membuat tas, dia membuat masker. Karena produksinya berhenti total gara-gara COVID itu. Karena kan mereka punya basic jahit ya. Dan itu kemudian ada yang service job juga ikut. Itu apik loh itu program Sedengkul. Itu yo paling ora launchingnya MC-nya saka Bantul. Ben kabeh iya benar. Siap. Produk Bantul ya kan. Ngendi? HP itu masuk ya. Sekarang Bangun Tapan, Pajangan. Kita ke sana. Iya. Kenapa? Karena kita mau ngobrol dengan UKM. Ini salah satu yang kita lagi membahas adalah mengenai program perisai untuk UKM dan koperasi ini. UKM-nya ada di sebelah sini. Silakan, Pur. Ini sudah siap ini. Iya, Mas Koyo Aladin ya. Siap terbang. Karpet ini. Ini sudah bersama Mas Fajar Riyadi dari UKM Fajar Bambu ya Mas. Nah, ini mungkin pertanyaan klasik yang pengen ditanyakan ke jenengan. Kok jenengan memilih usaha bambu Mas? Orang bengkel bae. Nah, pertanyaannya. Karena kita melihat prospek bambu itu bagus. Bahannya murah, dibuat yang unik-unik itu mempunyai nilai yang tinggi.
Berarti jenengan melihat bambu mungkin mudah didapat jeneng di daerah Bantul nggih Mas. Terus keahlian itu jenengan peroleh saking pundi? Keahlian kita dari tetangga. Kita belajar. Kok berarti Iya. dari tetangga belajar. Sudah berapa lama sini? Kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Oke, terus kesulitannya nopo? Matur kalih Om. Mungkin tak omong ke Pak Budi. Oh iya, penyambung lidah. Sebenarnya kesulitan kita itu untuk saat ini di promosi penjualan. Oh, Pemasaran betul, Pak. Iya. Kalau untuk produksi kita Aman ya? bisa aman. Bisa. Untuk penjualan itu kalau untuk saat ini kurang, Pak. Sing sabar. Nangis. Iya. Memang sejauh ini penjualannya sampai mana aja? Le adol niki tekan pundi? Napa ming domke tangga-tanggane napa? Namun cuman daerah sekitar, Pak. Oh gitu. Kalau, Paling jauh. yang dulu itu kita ada pemesanan dari Bali juga ada. Cuman untuk saat ini belum bisa keluar. Oh gitu. Kenapa susah apa gimana keluarnya? Orderannya berkurang. Orderannya berkurang. Iki ada mah acarane dadi curhat kok iki. Ngapunten ini Mas. Ini kan kerajaan jenengan ki jenisnya warna-warna. Bisa dibuat beberapa produk. Itu kalau yang orderan tersusah itu pernah diorder gawe nopo dari bambu ini? Bahan bakunya. Misalnya gawe kukusan atau apa? Sebenarnya semuanya mudah sih, Pak. Wih, Wong pinter iki jebule. Cuman kalau yang agak rumit? rumit itu ornamen-ornamen yang ukiran itu. Oh gitu. Nah, Jadi terus- bambu kayak gini diukir gitu. Mungkin pemirsa ini yang ada di rumah mesti bertakon-takon loh. Tanya. Ayo takon Oh, iya, kan iya. tanya. Iya. Reganya gek pira gitu loh. Mbak. Harganya Untuk berapa? harga fleksibel, nanti tergantung ukuran, model sama model-model gimana gitu. Oke, paling murah berapa Mas Fajar? Dari berapa sampai berapa? Untuk mebel bambu itu sekitar 80-100 ribu. Oke, kalau kerajinan-kerajinan begini nih? kerajinan gini ada yang 5.000, 7.000. Oke, terjangkau ya. Iya, terjangkau Oke, tapi itu sekali. belinya harus satu kodi. Enggak, Eceran bisa Mas? eceran bisa, Pak. Oh, gitu. Sejauh ini apa sih dukungan yang sudah diberikan sama Pemda ke usahanya panjenengan? Untuk permintaan, Enggak, dukungannya dari Support, pemerintah support. daerah gitu. Pameran. Ah, gitu. support itu yang pameran-pameran itu bagus. Kemarin saya difasilitasi di Bantul Expo dari Dekranasda Bantul. Iya, iya. Nah, itu membantu sekali, Pak. Banyak yang pesen gitu ya. Alhamdulillah. Oke, kebanyakan pada pesen apa? Untuk yang pas itu mebel bambu. Jadi mebel. Termasuk yang kayak begini nih. Iya, Ini berapaan? itu 175. Angkut sampai rumah ya. Wih, Siap. Gaya. gayamu. Ya. Rumah saya di sini maksudnya. Iya, ini berarti butuh inovasi. Mungkin Mas ini kan secara pemasaran dan pengembangan usaha kan butuh mungkin sekarang online. Iya, Nah, benar. nanti Tanya Pak Agus. Iya, gitu. Oke, saya kasih 3 pertanyaan. Nggak usah kebanyak-banyak. 1 pertanyaan untuk Pak Agus. Kira-kira mau tanya apa? Tekon apa jenengan? Ayo, cepat. Pun. Mumpung Lek takon beliau ada nggih di kira-kira sing gandengan kali usaha niki ya ampun lek takon Pak Agus pun dereng. Oh, jangan. Napa gitu. Bagus. Iya, luar biasa. Dari hati ke hati. Telepati. Napa? Gimana Mas Fajar mau nanya apa? Bapak Agus ya. Pak Agus ya. Kita itu kepengennya itu ada pelatihan-pelatihan, Pak. Itu caranya gimana? Terus kita tembusannya kemana, Pak? Oh, oke. Baik. Kalau pengen Siap. mengajukan mungkin deh. Iya, pengen mengajukan bagaimana gitu. Oke, bisa dijawab sekarang atau nanti saja? Oh ya. Iya. Ya, lagi sibuk yang jawab. Oke, Mas, kita keep dulu ya pertanyaannya ya. Mas Fajar, kalau misalnya teman-teman yang ada di rumah pengen order, pesen gitu di mana sih? Jenengan DWA mboten? Ada. Ada. Oke. Untuk teman-teman yang mau pesan bisa SMS atau WA ke Ya. 0819 1174 2269. Oke, nek sosial media lainnya? Instagram? Facebook, Instagram Fajar Bambu. Fajar Bambu ya. Silahkan langsung cari saja Facebook sama Instagramnya itu Fajar Bambu. Baik. Sukses untuk Mas Fajar.
Amin. Mudah-mudahan mudah-mudahan yang dari Bali itu repeat order, dari daerah lain juga order lagi gitu ya. Amin. Oke, terima kasih Mas Fajar. Baik pemirsa, nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita. Ada satu pertanyaan Mas Fajar yang akan dijawab oleh Pak Agus, tapi setelah yang satu ini tetap bersama kami tentunya dalam Taman Paseban.